bisa seperti itu. Ya Hylos berarti di sini Hylos dengan Matilda ya. Hylos Matilda. Kaguranya gold dong. Sebentar. Hylos Matilda, Brody, Roger. Brody kan gold. Jadi Matilda sama Hylos XP. Iya, kan aku bilang Hylos Matilda XP, iya. akan hybrid. Matilda Kagura di tengah. Matilda Kagura. Hylos akan di EXP dan goldnya Brody, tengahnya Roger. Roger, iya benar. Bukankah sesuai dengan prediksi kita semua, ini akan kita buktikan di Lane of Down, sesuai. penentuan siapa yang akan masuk ke upper bracket. Tentunya ini adalah game terakhir pula atau match terakhir pula untuk grup A. Yes, Bude Monster ini sesuai sekali. Bude Monster lihat dengan adanya Hylos di samping dan bahkan Yunsi kali ini akan membalaskan dendamnya dengan seorang Upatezi harusnya ya. Oh lihat, udah ada seorang alien mengganggu pergerakan dari seorang Hashi depan sana, bahkan Asmo tidak mau tinggal diam. Poking damage yang dilakukan udah lumayan sakit, tapi lihat Asmo dengan damage yang cukup sakit membuat dia harus mundur. Burn-nya trigger dan nyala begitu saja. Dibalaskan dengan satu bar retribution menuju ke arah belakang. Luna akan menjadi pilihan, tapi ternyata far away tidak mau tinggal. Terlalu terburu-buru, dia memilih untuk mundur. Mundur saja, tapi rotation diversion akan dikeluarkan oleh Frost, mengganggu di area mid lane-nya. Paranoid tinggal menjaga posisi juga. Teman-teman dari Red Canids mulai kembali mengisi HP mereka, sedangkan tim battle mereka fokus ke area jungle. Keduanya sama-sama ingin cepat-cepat mendapatkan itemnya, khususnya Roger, dia butuh snowball kalau mau hidupnya enak dan tentram nyaman bagi timnya. Tapi kalau kita lihat sekarang dari menit 1 ini, dari kedua tim sama-sama kayak pengen menangin mid lane-nya. Hylos di area top lane seharusnya ketemu Ruby nggak menjadi masalah bagi keduanya, hanya akan saling bertukar damage. Tapi ini tengahnya, tengok pas mau di area depan, dan sayang sekali dari shadow kill milik Jumpstyle. Sedikit lagi, setetes lagi Asmo bisa tumbang, tapi tidak ada Purify yang bisa menyelamatkan dirinya tadi. Masalahnya apa tadi? Untungnya ada Farway, pas banget kebagi Bude. Kalau nggak kebagi itu bisa dipastikan first blood. Dan Yunsi ternyata masih kalah laningnya dengan seorang Upatezi di arah bottom lane. Dan kali ini Turtle udah bakal coba dicolek dengan CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Udah terlihat dua player dari tim Battle yang standby untuk mencoba untuk melakukan Turtle poking terhadap Turtle pertama kalinya. Dan sebenarnya Farway bakal sibuk sendiri aja karena dari Red Canids mereka nggak melengok ke area Turtle yang sedang diamankan. Separuh HP lagi, tapi Jumpstyle sudah muncul dengan retribution yang siap untuk mencuri Turtle. Tapi Glorious Fade Away sudah dikeluarkan oleh Alien di belakangnya. Momentum dihentikan dan Turtle masih bisa disegel oleh tim Battle. Tapi di depannya Akashi akan menjadi bonus kah? Karena Faraway masih mengejar dan flame shot gak kena. Akashi masih bisa bertahan dan Faraway memilih untuk mundur. Jumpstyle di sisi lain menjadi korban bersama dengan Luna di sisi yang berbeda. Peperangan terjadi di berbagai daerah. Wow, bahkan Turtle diamankan Farway yang membuat dia gol terpaut tinggi. Tapi di bottom lane, lihat clean-nya coba untuk fokus dapetin gold untuk memberikan sedikit gap yang lebih kecil lagi. Asmo di sana mencoba untuk membalaskan satu buah dendam, tapi ternyata tidak ada point kill. Tidak mau lebih dalam lagi, lebih sabar untuk menunggu. Ada segi eagle-nya, tapi dari segi itemnya Opung Wawas, silakan. Ya dari itemnya memang belum selesai semuanya. Jumpstyle masih dengan Swift Boots-nya. Akashi juga masih belum selesai dari Husklow-nya, jadi semuanya masih mencari jati diri. Sedangkan Upatezi tadi karena dia ditinggalkan di bottom lane sendirian aja, dia udah ada satu buah Dreadnought Armor bersama dengan satu buah item Azure ya, Azure Sword yang bisa mengarah ke Thunder Belt pertama kali, jadi biar lebih tanky sedikit. Yunsi juga demikian, satu buah Dreadnought yang akan mengarah ke Blade of Despair untuk Brody dia. Jadi ini akan menjadi duel untuk Marksman dan akan sangat unik sekali karena gold lane-nya ditinggal tadi. Gold lane yang seharusnya menjadi sisi yang bisa di-ganking ditinggal sementara waktu, ngambil objektif masih cukup plus untuk battle. Tapi semakin lama ini apakah clean-nya yang nanti akan bisa memainkan peran penting karena Frost-nya juga harus bisa main. Ini Loyi. Tapi ini dengan ada 3 player dan bahkan 4 di arah bottom lane, coba dipasang flicker dengan satu buah hurricane dan gagal. Ternyata kali ini Luna tidak bisa membuat satu buah inisiasi yang tepat. Paranoid is coming menuju shadow kill dan keluarkan Asma akan menjadi pilihan, tapi mereka berkumpul menjadi satu. Jumpstyle jangan sampai nyangkut dengan quad shadow-nya. Sekarang masih ada yang overturn dari seorang Paranoid. Paranoid ini benar-benar membuat takut ya. Parno sebenarnya ngeliat dia. Parno, iya karena Red Canids langsung mundur perlahan, tapi Farway juga mainnya galak banget, dia ngerusuk area jungle dan sekarang udah mulai berkumpul dari teman-teman tim Battle.
3 member di tengah, bahkan dari kanan kirinya. Kayak mereka udah siap nih untuk mendapatkan objektif selanjutnya. Turtle sudah hadir. Lihat Turtle udah tercolek begitu saja. Patasi tidak mau lagi untuk meninggalkan Turtle kali ini. Diambil, mencoba di take over. Glow Spatula menuju ke arah belakang. Akashi menjadi pilihan bersama dengan seorang Hylos tapi di depan sana. Frost mencoba untuk mendapatkan satu tapi ternyata straight bisa cukup baik di seorang Farway dengan cukup baik mendapatkan satu buat Turtle. Dan Akashi menarik Hylos. Hylos kali harus tumbang. Dan ditambah dengan adanya Akashi yang tidak bisa bertahan di depan sana. Farway akan menjadi pilihan. Hurricane Death. Lihat serigalanya kejepit Bude Monster. Banyak sekali pertukaran terjadi. Bahkan walaupun Red Canids sudah berkumpul di area turret, tapi itu tak bisa menyelamatkan diri Upat Z. Dimana dia kayak ke kanan salah, ke kiri salah. Udah posisinya dari tim Bedel bermain agresif, ngerusuk area jungle pula. Jumpstyle tidak bisa mendapatkan purple buff dengan nyaman. Asmo mengganggu terus menerus. Tapi sekarang Jumpstyle tidak sendiri, maju ke arah depan. Luna zoning out Asmo dengan sangat kuatnya. Mereka gak mau ada usaha pencurian buff dari tim Bedel. Oke, Parno bersama dengan Asmo udah standby menuju ke arah top lane. Akashi akan menjadi pilihan. Jinga Overton belum dikeluarkan. Glow Pathway tapi lihat langsung ada skill Jinga depan. Akashi terhentikan pergerakannya. Hilang Luna. Kali ini menjepit Alien di sisi yang salah. Mencoba untuk memberikan satu damage dari turret tapi ternyata Alien too strong. Lihat sang kuda robot udah mulai kabur. Bunyinya gitu ya. Tapi menarik banget sih. Dan lebih menarik ini pasti ada kode promo M3X Grab. Ada diskon 70% buat kalian. Jadi sekarang download Grab now. Karena kayak di area bottom lane kita juga ngelihat ada pergerakan yang sangat cepat dari Roger yang ngedapetin banyak sekali keunggulan setelah nge-push lane dia ke area jungle. Farming pattern yang kayak nggak bisa dihentikan oleh tim Red Canids nih. Ya ini masuk semua sih untuk Battle, di mana mereka menjalankan stratnya, apalagi dengan adanya Akai yang belum terlalu pas ya untuk Hurricane Dance-nya. Kadang miss target dan juga masih bisa dihindari oleh lawan-lawannya sendiri. Oke, Glow Spatula telah dikeluarkan. Shadow Kill menuju ke arah top lane, tapi Yunis mencoba untuk bertahan. Flicker tidak ada. Untuk kali ini Luna Hurricane Dance ke arah yang mana, tapi salah semua. Throw 4 memori melunaskan semua poin yang sudah diamankan di game-game sebelumnya. Tapi Akashi terkena flame shot. Masih ada satu ring of punishment dan bahkan Akashi hilang. Belum sempat berlindung di balik turret. Mereka sudah hilang dan far away. Objektif Gaming mereka tidak mau melakukan kesalahan seperti di game sebelumnya. Langsung cepat mendapatkan turret di arah tengah di menit yang ke-7. 4 member saja cukup untuk menarik semua perhatian dari tim Red Canids. Ngebikin Roger dengan bebasnya mendapatkan objektif, mendapatkan farmingannya, sekarang berotasi lagi. Kali ini permainan cepat juga dihasilkan dari tim Bedel. Menit yang ke-7, tier pertama turret milik tim Red Canids sudah tersapu bersih rata dengan tanah. Rata-tata kali ini dengan tanah. Bahkan para pemain dari tim Bedel mereka mencoba untuk langsung memberikan 3 pressure di dalam 3 lane yang berbeda. Asmo kali ini tidak mau tinggal diam dan replaynya walaupun selatan. Ya ini dia replay oleh Samsung Galaxy A52s 5G di mana ada usaha untuk melakukan sedikit ini ya, serangan kejutan surprise. Dengan Loyi yang naik ke atas, diversion yang dilakukan, tapi ternyata miss the target, rotation dispersionnya nggak mengenai target. Dan Akai juga nggak bisa nge-setup dengan Hurricane Dance-nya ya. Hurricane Dance-nya masih tetap miss juga. Inilah dia kenapa Akainya masih menjadi misteri untuk kita ya. Seberapa nanti impactnya dia untuk Hurricane Dance, karena kita tahu 1 atau 2 kali Hurricane Dance yang memang pas dengan targetnya itu adalah momen untuk kembali. Waduh, surprise attack Bapak Ibu. Asmo terkejut, terheran-heran. Lewat tadi kosong kok tiba-tiba rame. Langsung mencoba melukakan satu buat Seeking Eagle ke arah depan. Hurricane Dance bakal coba untuk menjepit seorang Asmo, tapi semua itu adalah menjadi sebuah umpan karena umpan Tezinya harus dipukul mundur. Lihat, tidak ada yang bisa mengawal pergerakan dari para pemain dari tim Bedel di sana, Bude. Asmo sudah hilang, tapi balasannya adalah Akashi menjadi korban pula. Kali ini pertukarannya adalah 2 untuk 2, tapi belum selesai karena Faraway menggerakkan langsung mencakar-cakar ke arah dalam banget sampai base milik tim Red Canids. Terhimpit kali ini, terperangkap, tapi Upat Z nggak akan mau ngelepasin Faraway. Faraway sudah dijemput oleh kedua temannya dan minion sudah masuk juga ke area inhibitor. Faraway masih bisa selamat dengan permainan yang begitu ganas, ngegeragas masuk ke dalam base milik tim Red Canids. Jumpstyle cuma bisa melakukan split push untuk kali ini. Bahkan
Hayabusa tanpa adanya purple buff di patch kali ini agak sedikit tertati-tati. Walaupun masih bisa bergerak, tidak seperti Link, tapi benar-benar kesulitan Bude untuk melakukan serangan split push, apalagi energinya akan benar-benar boros. Ini seperti bagaikan kuda disuruh lari terus tidak berhenti berkali-kali dan instant replay ya Oppo. Ya, dan menurutku kali ini juga ya dari instant replaynya ini ada serangan kejutan yang coba untuk diberikan, tapi Roziernya bisa masuk. Lycan Punch-nya yang memang itu menghilangkan targeting yang dilakukan oleh hero-hero yang punya single target lock. Itu dia, tapi belum berhenti di area bottom lane. Mau kemana Frost? Kejar-kejar dan pulang untuk kabur saja untuk Frost dan juga Akai pada Hurricane dan sudah di pop up. Kali ini Red Canids mencoba untuk nge-setup ulang lagi mungkin dengan adanya Lord yang hadir. Ini Lord yang pertama masih menit ke-10 tapi sudah langsung dihajar, dihabisi oleh tim Battle. Nggak mau membuang-buang waktu sepertinya. Oke, lihat Luna udah menarik nafas cukup berat untuk kali ini, sedangkan Asmo masih benar-benar fokus dan jump style. Dia akan coba untuk mencari sedikit pundi-pundi gold untuk mendapatkan damage tambahan dan juga dengan itemnya yang dimiliki oleh seorang Asmo. Asmo kali ini bakal coba untuk mengganggu, membuka vision dimanapun mereka berada dan far away, benar-benar far away dari para teman-temannya Bude Monster. Iya, jauh aja di area bawah. Dia cukup percaya diri dengan level 14 yang dimilikinya. Jauh dengan jump style aja baru level 13, nih baru naik. Dan sekarang kayak Bedel dengan segi item yang pasti di atas Red Canids. Dari segi network sudah berbeda, level pun berbeda, mereka berada di atas awan. Tapi dengan datangnya Lord serta Super Minion yang akan membantu mereka untuk nge-push. Sekarang bottom lane menjadi fokus utama bagi tim Bedel. Lihat Lordnya masih bergerak bebas. Keluar satu buah Glorious Path di depan sana. Langsung bergegas untuk menghadapi para pemain dari tim Bedel. Tapi Alien dengan seorang diri tanpa ada pengawalan. Flame set telah dikeluarkan. Langsung mengejar pilihan. Tapi lihat damage yang diberikan terlalu besar. Lalu balikan pulse belum dikeluarkan. Tapi karena satu buah inhibitor yang difokuskan. Dia mau satu inhibitor dulu Bude Monster. Satu saja sudah cukup tentunya untuk membuat Red Canids kebingungan. Karena sekarang mereka harus mendefense area mid lane-nya yang menjadi fokus bagi tim Battle. Dan nyatanya clearing minion sangat cepat dari Red Canids sehingga Battle harus kembali mundur lagi, nge-set up ulang lagi dan mencari celah. Gimana caranya ini untuk nge-press Red Canids terus-terusan karena jungle dibersihin terus. Red Canids mulai mencoba untuk mencari cara juga. Glorious Path udah dikeluarkan di area mid lane. Alien hanya mencuri perhatian saja. Iya, dari Battle mereka tinggal jaga tempo mereka sih. Mereka udah dapetin sekarang ini ibarat kemenangan di depan mata, tinggal mereka jangan terlalu terburu-buru untuk melakukan ending terhadap permainan seperti ini. Yap, ada rotation dan langsung dihentikan dengan adanya Don't Run Wolf King yang dikeluarkan oleh Akashi. Asmo muncul secara tiba-tiba sendirian. Oke, itu terlalu dalam ya. Hal yang tidak harus dilakukan oleh seorang Asmo. Lihat, dari Frost mencoba untuk melakukan ganking lagi. Tapi lihat, surprise attack, Alien versus everybody. Frost akan menjadi pilihan. Lihat di depan sana, tidak ada yang mengawal pergerakan dari Kagura. Ada far away, far away, far away. Masih berada di arah rumput serigala berbulu domba. Masukin menit yang ke-13. Kemenangan sebenarnya kayak kita ngelihat Bedel punya presentasi yang lebih besar, tapi itu pun cuma kayak 60-40 sih menurutku. 60% untuk Bedel. Iya, 40 betul. Red Canids masih bisa bergerak pula karena dari segi itemnya udah mulai mengejar ya Om. Benar, Akashi dengan Husklaw-nya dan juga anti-Quiras yang bisa mengarah ke War Axe untuk menambah lagi lebih besar damage-nya. Tapi ini serangan lagi dibangun oleh Bedel. Mereka nggak boleh terlalu terburu-buru juga karena semakin mereka terkonsentrasi, terutama untuk di area kecil seperti di arah dari orange purple buff-nya, akan memudahkan Loyi untuk menggunakan semua skillnya untuk menarik pemain tersebut ke satu sisi yang sama. Menuju ke arah 50 detik. Bapak Lord yang terhormat di depan Mr. sana. Lord. Oh iya, Mr. You're welcome ya. Salah, please welcome ya, salah ya. Please welcome Mr. Lord ya. Sebelum itu, dari bottom lane Asmo, akankah dia mau masuk lagi? Kesalahan yang terulang-ulang terus itu akan menjadi sebuah kesalahan yang bisa mematikan pergerakan dari tim itu sendiri. Bisa menjadi blunder, Bude. Iya, itu kayak kasih napas gratis buat Red Canids gitu loh. Kayak oke, mereka harus bisa rapi bermainnya kalau mau menutup game ini dan masuk ke dalam upper bracket. Tapi Red Canids pun punya kesempatan yang besar juga untuk mendapatkan celah. Ya, siapapun yang menang ini masalahnya bakal ke upper bracket gitu. Ini antara pertarungan hidup dan mati mereka. Upper bracket lebih enak pasti. Dan inilah dia masuk area depan dengan rotation defense dikeluarkan. Defensive salvation dikeluarkan juga Asmo sendirian di belakang. Dua member
tiba-tiba dari tim Bedel hilang. Mereka berperang tanpa anggota yang komplit dan Red Canids Lord di depan mata. Akankah akan terjadi seperti di game sebelumnya? Comeback dilakukan, tapi lihat flicker telah dikeluarkan. Jam sangat menjadi pilihan. Monster kill dibalikan karena Jam sangat mencoba untuk dipukul mundur ke arah belakang, tapi Yunus double kill. Looking for triple kill. Dari bottom lane sana masih ada seorang Logi. Terhentikan pergerakannya. Yunsi mencoba untuk memberikan satu buah damage dan langsung triple kill. Satu petir, bukan sembarang petir dari seorang Brody, membuat seorang Jamstyle, Frost dan Luna tersungkur diam lemah tak berdaya. Red Canids yang kupikir tadi mereka punya kesempatan untuk mendapatkan Lord E ini, tapi ternyata tidak. Tim Bedel masih bisa nge-counter apa yang sudah mereka lakukan, dibalas lebih sadis lagi, dan Lord berada di tangan tim Bedel. Datang Retribution, oke juga Opung. Iya tadi karena Rogernya pertama kali terpick off ya tadi. Jadi mereka gak bisa nge-start untuk Lordnya, mereka lebih milih untuk nge-cancel. Dan dari Red Canids mereka terpancing tadi, bilang satu oke Roger gak ada, kita coba untuk ambil untuk dapetin Lordnya. Dan ternyata ditantang dan mereka masih kalah item juga dari segi hero-nya. Sehingga adanya fight yang terpisah dan juga damage yang diberikan oleh Brody tadi oleh Yunsi itu sudah sakit banget. Bahkan belum pernah terpick off sama sekali untuk Brody-nya Yunsi. Oke. Di sisi lain, para pemain dari tim Bedel, kalian lihat mereka coba untuk melakukan push di arah bottom lane terlebih dahulu. Asmo, ini kalau misalnya salah miskomunikasi lagi, ini Alien seorang diri tadi menemani, ini berbahaya loh. Lihat, tadi bukti nyata, Alien tidak ada di tempat, Alien ditumbangkan. Super minion di arah bottom lane, coba untuk bergerak, Glorious Pathway telah dikeluarkan, tapi tidak ada yang bisa masuk sama sekali. Ini agak sedikit sayang nggak sih Glorious Pathway dikeluarkan, tapi lihat ternyata tiba-tiba Luna, Hurricane Dance yang gagal mendapatkan siapapun di depan sana. I'm of Death pun sama, tapi di sisi lain Frostnya harus tumbang. Tidak ada seorang magical damage dari seorang Frost, bahkan Lord bergerak di arah top lane, coba dipaksakan. Udah ada Hurricane Dance, Single Eagle tak ada yang menempati Asmo. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Red Canids Monster. Masih berlanjut tentunya, tapi Farway berhasil menghentikan Luna. Alien menjadi korban pertukaran yang terus terjadi tapi tim Bedel mereka mendapatkan 2 inhibitor. Selagi Red Canids itu kayak nahan-nahan hero, tapi inhibitornya sudah pecah. Minion masuk ke dalam base dan Red Canids ini dalam masalah dan dalam bahaya. Asmo bisa dihentikan, tapi Yunsi di area belakang damage yang begitu besar diberikan, berfokus terhadap base milik tim Red Canids. Oh lihat base-nya mencoba diselesaikan begitu saja dipaksa dan disisip. Bedel take the game. Bedel berhasil mengamankan Upper Breaker. Wow. Mereka mau memastikan bahwa game ini milik mereka, dan lihat momen terakhir itu sebenarnya war yang tidak rapi, dan push mereka bersama dengan Lord pun kayak nggak 3 wave-nya masuk bareng-bareng gitu. Maksa nggak sih tadi? Maksa banget. Kayak gerasa gerusu Nepal. Tapi ya mereka menang untungnya. Untungnya one last hit ya. Hampir saja itu bisa dibalikan loh Opung Wawa. Ya tapi sebenarnya faktornya mereka bisa naik itu karena nggak ada Loyi lagi. Gak ada mates yang bisa mengendalikan area. Apalagi lagi ngumpul, pas banget kan? Pas lagi ngumpul, Loyi-nya nggak ada. Ya. Dan juga bukaan yang dilakukan oleh Luna ya ini. Luna ngebuka Hurricane Dance-nya, menurutku gak ada yang siap sama sekali dari Red Canids. Dan bahkan untuk targetnya sendiri gak ada. Kelima pemain dari Bedel ini masih survive, bisa lari semua kembali ke belakang, reset dan dapetin Loyi tadi. Dan Red Canids 5 match mereka lalui untuk hari ini. Sayangnya masih harus berjuang di lower bracket, tapi mereka udah memberikan yang terbaik tentunya. Dari grup A kita sudah melihat bagaimana pertarungan yang sangat kerat, apalagi khususnya 3 tim yang masuk ke dalam babak ini yang tambahan sebenarnya. Tambahan di mana tiebreaker untuk menentukan siapa yang berada di upper bracket dan di lower bracket. Kita sudah mendapatkan hasilnya. 2 tim ada di upper bracket, yaitu tim Blacklist International dan juga Bedel. Berarti prediksi aku benar. Iya benar. Prediksi aku benar. Bedel dan juga Blacklist. Kali ini dengan kemenangan yang benar-benar cukup dramatis. Dengan 2 kali ada match dari tiebreaker, Bedel akhirnya memantapkan diri berada di upper bracket bersama Blacklist. Cuma kalau menurut aku pribadi, tadi permainan dari tim Red Canids itu benar-benar agak sedikit berbeda dengan game sebelumnya. Dia terburu-buru, nggak mainin temponya, akhirnya main buka, miskomunikasi. Karena mungkin apa dia terlalu rushing ya, Pung? Terlalu ke bawah
emosional, adrenalin rush gitu. emosional juga ya. Satu lagi, dengan banning terhadap Povius, menurutku ini mengubah perform dari Red Canids. Mereka ada kemungkinan besar ingin menggunakan Povius. Kasih Hayabusanya, gue akan perfect first with Povius juga masih oke banget. Tapi ternyata enggak ya, mereka gak dapet Poviusnya di ban. Terus juga mereka gak bisa dapetin Brody-nya yang tadi diambil oleh Yunshin. Jadi ya Yunshin juga gak ke-pick up sama sekali. Jadi Brody-nya udah pas marksman dari sisi battle di sini gak tersentuh. Yes, Yunshin-nya benar-benar di belakang. Tadi Yunshin save the day kalau kita bisa bilang. Dia agak lebih tenang harusnya. Kenapa? Dia berhasil membalaskan utang-utangnya. Ya tentunya di game sebelumnya Yunshin yang benar-benar di-press habis sama Upatezi. Sampai kalau bisa kita bilang clean-nya gak berdaya sama sekali. Dibalaskan juga untuk kali ini. Dan dia bahkan yang membuat timnya netral lagi dan bisa mendapatkan Lord. Tanpa dia dapetin triple kill, tanpa dia mengusir mundur bersama dengan Alien, itu mungkin gak akan terjadi Lord kali ini. So itu dia untuk hasilnya. Sweet revenge. Iya. Pembalasan dendam. Memang tadi nggak menang dari match yang pertama, tapi di match penutupan kali ini menang. Upper bracket. Itu lebih sakit ya Sweet Revenge ya. Ya 9-17 kali untuk skornya Red Canids atas Battle, di mana Red Canids hanya mendapatkan 9 angka. Sebenarnya perform dari Loyi juga ini mereka cukup oke ya. Jadi mereka berusaha untuk memberikan serangan kejutan-kejutan. Berulang kali ada diversion yang dilakukan oleh Frost untuk mendapatkan posisi kosong dari Battle. Tapi sayang sekali juga Aka yang ikut ke sana dengan Hurricane Dance-nya ini nggak berimpactful apapun juga terhadap strategi yang coba dimainkan oleh Red Canids. Sehingga pemain-pemain dari Battle ini mereka bisa kabur. Kagura kita tahu dia punya Flea. Alien dengan Halos-nya dia bisa kabur juga, adanya Glorious Pathway. Brody bisa nginjek. Roger udah pasti susah untuk ditangkap, susah untuk dicari. Dan Asmo ini yang paling sering sih sebenarnya. Paling sering kena, halo Asmo. Ada tiba-tiba rame kan di sampingnya si Asmo. 2 kali gitu terjadi. Tapi MVP kita adalah Yunshi dengan 8-1 dan 6 untuk skor akhir bagi Brody dia. Dimana untuk game item sendiri BOD, ada juga Brute Force tadi. First itemnya dia tadi adalah Dreadnought Armor dulu sih. Dan setelah itu ada Athena Shield, ada Melting Roar, ada juga Immortal yang dibuy oleh Yunshi. So that's it. Yang adalah game terakhir kita pada malam hari ini untuk penentuan peringkat kedua dan juga peringkat yang ketiga, dan akhirnya kita punya semuanya blacklist. 3 peringkat 3 poin penuh untuk mereka dan kita melalui ke babak tiebreaker ya. Ini match yang cukup panjang, tapi kita melihat bagaimana dari Battle ini mereka memberikan kejutan demi kejutan. Masih banyak lagi sebenarnya strategi yang bisa dimainkan sih, dipakai oleh Battle. Tadi kita sempat melihat Assassin yang dipakai oleh mereka. Tadi juga mereka masih menggunakan ya Assassin Marksman sih.